Pernah tidak, kalian menarik garis support atau resisten dengan rapi, melihat harga mendekat, lalu berkata, seharusnya di sini market berbalik. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Harga menembus level itu, stop loss tersentuh, dan setelah itu, harga malah bergerak sesuai analisa kita. Di titik ini, banyak trader mulai bingung. Ada yang menyalahkan market, ada juga yang merasa support resisten sudah tidak relevan, lalu beralih ke supply dan demand, seolah-olah keduanya saling bertentangan. Padahal, supply dan demand dengan support dan resisten bukanlah lawan. Keduanya hanyalah dua cara berbeda untuk membaca cerita yang sama. Di video ini, kita akan membahas perbedaan supply dan demand dengan support dan resisten, bagaimana masing-masing konsep ini terbentuk, serta bagaimana cara memanfaatkan keduanya untuk mendapatkan entry yang lebih presisi. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan tetap menonton video ini sampai akhir, supaya kalian dapat memahaminya dengan lengkap. Sekarang, mari kita mulai dari konsep yang paling familiar bagi hampir semua trader, yaitu support dan resisten. Hampir setiap trader, di tahap awal perjalanannya, pasti menggunakan konsep ini untuk membaca market. Support dan resisten terbentuk dari satu hal yang sangat sederhana, yaitu reaksi harga di masa lalu. Harga pernah turun ke suatu level, lalu berhenti dan berbalik naik. Level tersebut kemudian kita sebut sebagai support. Sebaliknya, harga pernah naik ke suatu level, lalu tertahan dan berbalik turun. Level tersebut kita sebut sebagai resisten. Pendekatan ini tidak salah. Bahkan bisa dibilang, support dan resisten adalah fondasi awal dalam membaca pergerakan harga. Tanpa memahami konsep ini, trader akan kesulitan melihat struktur dasar market. Namun masalahnya bukan pada konsepnya, masalah mulai muncul ketika trader berhenti berpikir lebih dalam. Support dan resisten hanya menjawab satu pertanyaan penting, yaitu di mana harga pernah bereaksi sebelumnya. Tetapi ia tidak menjawab pertanyaan yang jauh lebih krusial, yaitu mengapa harga bereaksi di level tersebut. Karena pertanyaan ini tidak terjawab, banyak trader mulai membangun ekspektasi yang keliru. Mereka menganggap bahwa selama ada garis support atau resisten, harga seharusnya bereaksi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Mari kita lihat contoh support dan resisten di chart untuk melihat kenyataan dari konsep ini. Sekarang perhatikan chart ini. Di sini, saya sengaja menentukan support dan resisten dengan cara yang paling umum digunakan trader retail, di mana swing high saya tandai sebagai resisten, swing low saya tandai sebagai support, dan secara teori, ini semua benar. Tapi sekarang, mari kita geser chart ke kanan. Perhatikan satu persatu. Level ini ditembus. Level ini juga ditembus. Yang ini sempat bereaksi, tapi hanya sebentar. Disinilah kekecewaan sering muncul. Ketika harga menembus support, trader merasa market tidak respect pada level support. Ketika harga menembus resisten, trader merasa konsep resisten ini salah. Di titik ini, support dan resisten bukan lagi alat bantu membaca market, melainkan menjadi sumber frustasi bagi trader itu sendiri. Namun semua ini bukan berarti support dan resisten tidak berguna. Justru sebaliknya, support dan resisten tetap penting, selama kita memahami keterbatasannya dan tidak menggunakannya dengan cara yang keliru. Untuk memahami keterbatasan inilah, kita perlu melihat market dari sudut pandang yang berbeda. Bukan hanya dari reaksi harga, tetapi dari penyebab pergerakan harga itu sendiri. Dan disinilah konsep supply dan demand mulai masuk. Sekarang, mari kita masuk ke cara pandang yang berbeda, yaitu supply dan demand. Berbeda dengan support dan resisten yang berangkat dari reaksi harga, supply dan demand berangkat dari penyebab pergerakan harga. Market tidak bergerak karena garis. Market bergerak karena adanya ketidakseimbangan antara order buy dan order sell. Ketika jumlah order buy lebih besar daripada order sell, harga terdorong naik. Ketika jumlah order sell lebih besar daripada order buy, harga terdorong turun. Zona demand terbentuk ketika order buy masuk secara agresif dan mengalahkan order sell.
Artinya, di area tersebut terdapat buyer yang cukup besar hingga harga terdorong naik dengan kuat dan meninggalkan area tersebut. Sebaliknya, zona supply terbentuk ketika order sell masuk dengan dominan dan mengalahkan order buy. Di area ini, terdapat seller yang cukup besar hingga harga tertarik turun dengan kuat dan meninggalkan area tersebut. Karena itulah, supply dan demand tidak digambarkan sebagai garis tipis. Ia digambarkan sebagai zona atau area. Zona ini merepresentasikan rentang harga di mana market pernah mengambil keputusan besar. Mari kita lihat contoh supply dan demand di chart untuk melihat kenyataan dari konsep ini. Sekarang perhatikan chart ini. Di area bawah ini, kita melihat harga sebelumnya turun, lalu berhenti, membentuk base. Dan setelah itu, naik dengan pergerakan yang cukup kuat. Area ini kita tandai sebagai zona demand. Di area atas ini, harga sebelumnya naik, kemudian berhenti sejenak, membentuk base, lalu turun dengan dorongan yang agresif. Area ini kita tandai sebagai zona supply. Secara konsep, ini semua benar. Harga memang pernah bergerak kuat dari zona-zona ini. Artinya, memang pernah ada ketidakseimbangan order yang signifikan di area tersebut. Namun sekarang, mari kita geser chart ke kanan. Perhatikan apa yang terjadi ketika harga kembali ke zona demand ini. Harga masuk ke dalam zona, namun tidak langsung naik, dan justru menembus zona tersebut dan terus bergerak turun. Sekarang perhatikan zona supply di atas. Harga kembali naik mendekati zona ini. Masuk ke dalam area supply, sempat terlihat bereaksi. Namun kemudian, harga justru menembus dan melanjutkan kenaikan. Dan di titik ini, banyak trader mulai merasa bahwa konsep supply dan demand tidak sekuat yang mereka bayangkan. Setelah tadi sebelumnya, kita sudah membahas kalau kita hanya menggunakan support dan resisten dengan cara seperti tadi, maka cepat atau lambat kita akan menemukan banyak level yang tertembus, karena memang harga tidak bergerak rapi mengikuti garis. Di sisi lain, supply dan demand memang berbentuk area. Harga terlihat lebih bebas bergerak di dalam zona. Namun kenyataannya, jika kita menggunakan supply dan demand begitu saja untuk entry, kita juga akan menemukan banyak zona yang tertembus. Dan pada akhirnya, konsep ini pun terasa tidak bekerja. Lalu bagaimana supaya kedua konsep ini bisa bekerja? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami dulu inti dari kedua konsep tersebut, di mana inti dari supply dan demand sebenarnya adalah area keputusan yang dibuat di masa lalu, dan di area itu biasanya terdapat banyak order institusi yang tertinggal, sehingga kemungkinan harga akan kembali untuk menjemput order yang tertinggal tersebut. Sedangkan inti dari support dan resisten adalah adanya reaksi harga di suatu level di masa lalu, yang sebenarnya reaksi tersebut juga menandakan adanya keputusan besar yang dibuat di masa lalu. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui di level harga mana keputusan besar itu benar-benar terkumpul. Level harga yang terdapat keputusan besar inilah yang bisa kita sebut sebagai decision point. Dan disinilah peran support dan resisten kembali menjadi sangat penting. Decision point biasanya muncul ketika support dan resisten berkumpul dan sejajar di satu level harga yang sama, yang kita kenal sebagai SSR, Significant Support dan Resisten, atau bisa juga disebut sebagai Key Level. Supply dan demand memberi kita area keputusan. SSR memberi kita level keputusan. Dan ketika keduanya bertemu, disitulah peluang entry yang paling presisi mulai terbentuk. Sekarang, mari kita masuk ke cara menggabungkan kedua konsep ini. Dalam dunia trading, tidak semua level support dan resisten memiliki kekuatan yang sama. Banyak trader terjebak menandai setiap lekukan harga sebagai support dan resisten, sehingga chart mereka penuh dengan garis yang justru membingungkan. SSR berbeda. SSR adalah sebuah key level, di mana garis support dan garis resisten bertemu pada level horizontal yang sama secara presisi. Seperti pada chart ini, terdapat sebuah level harga, di mana di masa lalu ia pernah menjadi support yang kuat. Lalu setelah ditembus, ia berubah menjadi resisten, yang juga sangat direspek oleh market. Pertemuan inilah yang menciptakan magnet likuiditas yang sangat besar. Namun, SSR saja belum cukup untuk melakukan entry. Untuk mendapatkan sharp entry, yaitu entry dengan akurasi tinggi, dan stop loss yang sangat kecil, kita harus menemukan di mana zona supply atau demand bersembunyi di ujung garis SSR tersebut.
Untuk melakukan entry yang presisi, kita tidak bisa mengandalkan insting, kita membutuhkan langkah yang sistematis. Mari kita ambil contoh untuk skenario setup sell. Langkah pertama, cari key level atau SSR. Taruh garis horizontal di mana terdapat setidaknya 2 atau lebih pantulan, support dan resisten yang sejajar di level yang sama. Semakin sering harga bereaksi di level tersebut, semakin signifikan level tersebut. Langkah kedua, identifikasi zona supply di ujung kanan SSR. Geser pandangan Anda ke bagian paling kanan dari garis SSR tersebut. Perhatikan apakah ada pola supply seperti drop base drop atau rally base drop yang memotong atau sejajar dengan garis SSR. Langkah ketiga, memperkecil risiko dengan memperkecil zona entry. Jika zona pada time frame besar seperti daily atau H4 zonanya terlihat terlalu lebar, turunkan ke time frame yang lebih kecil seperti H1 sampai M15. Di sana, cari kembali struktur SSR dan zona supply yang lebih kecil untuk mempersempit jarak stop loss Anda. Dan langkah terakhir, eksekusi. Pasang pending order seperti sell limit di area tersebut, atau tunggu konfirmasi saat harga masuk ke zona. Stop loss diletakkan sedikit di atas zona supply. Untuk skenario setup buy sama saja, di mana pada setup buy, kita tidak lagi mencari zona supply, melainkan zona demand. Supaya lebih mudah memahaminya, sekarang mari kita lihat contoh nyata langsung di chart. Sekarang kita sedang berada di chart USD CAD time frame daily. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari key level atau SSR, di mana saya langsung beri garis horizontal ini, lalu di sini, dan di sini juga ada level signifikan. Kita beri 3 level terdekat yang paling signifikan saja sudah cukup. Selanjutnya, mari kita perhatikan lagi. Kenapa level ini saya tandakan sebagai SSR? Karena di level yang pertama ini kalau kita lihat di sini terdapat support, lalu di kirinya ada support yang berkumpul di sini, lalu di kirinya lagi ada resisten, dan di sini ada support yang berkumpul juga. Lalu untuk level kedua, kalau kita lihat di sini terdapat support, lalu di kirinya terdapat support lagi yang berkumpul, dan di kirinya lagi ada resisten yang berkumpul juga. Dan untuk level ketiga, kalau kita lihat di sini terdapat resisten, lalu support, dan di sini ada resisten lagi. Jadi ketiga level ini sudah bisa kita sebut sebagai SSR atau key level. Selanjutnya, langkah kedua adalah mengidentifikasi zona supply yang terdapat di ujung SSR, di mana pada SSR pertama ini, kita tidak melihat adanya zona supply. Tapi nanti, kita coba lihat lagi di time frame H1 untuk memastikan. Untuk SSR kedua ini, kita bisa melihat kalau terdapat zona supply, drop base drop yang sebaris dengan SSR kedua ini. Lalu untuk SSR ketiga kita bisa melihat juga terdapat zona supply drop base drop yang sebaris dengan SSR ketiga. Sekarang mari kita turunkan ke time frame yang lebih kecil lagi, yaitu H1. Di mana ternyata pada time frame H1, SSR pertama tadi memang tidak memiliki zona supply di ujung SSR-nya, sehingga SSR1 ini tidak valid dan bisa kita hapus saja garisnya. Oke. Sekarang tinggal kita fokus di SSR2 dan SSR3. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu memperkecil zona entry. Caranya adalah dengan menggeser bagian bawah zona supply, jadi ke level SSR-nya. Namun sebelum itu, kita perlu mengupdate SSR-nya supaya lebih presisi. Begini caranya. Untuk SSR2 ini kita bisa geser ke bawah sedikit, karena di sini bisa kita lihat terdapat 2 resisten, lalu jika kita geser ke kiri bisa dilihat kalau di sini terdapat support, dan di sini ada resisten, di sini juga ada resisten. Jadi ini level SSR2 yang lebih presisi, dan kita ubah bagian bawah zona supply jadi di SSR2 ini. Lalu untuk SSR3, kita bisa geser ke atas sedikit, karena di sini bisa kita lihat terdapat 2 support. Lalu jika kita geser ke kiri di sini, juga terdapat resisten. Jadi ini level SSR3 yang lebih presisi. Dan kita ubah bagian bawah zona supply, jadi di SSR3 ini. Jika kalian sudah menonton video-video saya sebelumnya, mungkin ada yang bisa menyadari bahwa sebenarnya kedua garis SSR yang sudah diupdate ini menjadi sebuah pola setup entry yang sering saya bahas, yaitu QML dan QMTR.
di mana pada SSR2 ini adalah pola QML, dan untuk SSR3 adalah pola QMTR. Jadi pola-pola tersebut sebenarnya hanya untuk mempermudah dalam mengidentifikasi SSR atau key level. Inti dari strateginya adalah menemukan level kuat yang merupakan magnet likuiditas. Oke, sekarang kita masuk ke langkah terakhir, yaitu eksekusi. Untuk mengeksekusi dengan lebih aman, kita perlu menunggu adanya konfirmasi. Untuk itu, kita tunggu sampai harga mendekati zona entry kita dulu. Baik, sekarang harga sudah mulai mendekati zona entry pertama kita. Dan ternyata di sini market sudah menunjukkan konfirmasinya, yaitu adanya pola fake out versi 1 di sini. Jadi kita bisa langsung memasang pending order sell limit tepat di level SSR ini, dengan stop loss di atas dari zona supply ini. Dan untuk take profit kali ini, saya menargetkan zona demand di ujung bawah sini yang terlihat masih fresh. Sekarang bisa kita lihat, kalau pending order kita sudah terjemput, dan harga terlihat langsung berbalik arah, dan setelah beberapa hari menunggu, akhirnya harga berhasil mencapai take profit, sehingga setup kita kali ini berhasil. Meskipun teknik ini sangat kuat, ada satu hal yang wajib Anda waspadai, yaitu late retest. Sebuah setup dikatakan ideal jika jarak waktu antara terbentuknya zona dan saat harga kembali melakukan retest tidak terlalu jauh. Jika harga baru kembali ke zona setelah berhari-hari, berminggu-minggu, atau setelah menempuh jarak pips yang sangat jauh, maka kekuatan zonanya akan berkurang. Pada kondisi late retest, harga seringkali tidak lagi menghormati zona tersebut dan justru menembusnya untuk mencari likuiditas di level yang lebih tinggi. Karena itu, selalu perhatikan konteks waktu dan jarak sebelum memutuskan entry menggunakan kombinasi support resisten dan supply demand ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan kepada trader lain yang mungkin sedang membutuhkan ilmu ini. Saya Dana FX, teruslah belajar dan teruslah bertumbuh. Sampai jumpa di video berikutnya.